Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, mengenai video-video yang beredar seperti KB-KB Baklawi yang dimana mereka itu kalau berceramah isinya dongeng-dongeng khurafat, bahkan mereka itu ya meninggikan klannya, dan mereka itu bercerita mengenai kesaktian para leluhurnya. Itu disebut adalah karomah, padahal itu bukan karomah, melainkan adalah kisah-kisah dusta. Nah di sini yang saya heran ya, kenapa Gus Baha ini ya membela mati-matian KB-KB Baklawi? Padahal kalau kita dengarkan ceramah-ceramahnya isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Seperti Fakih Muqaddam bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari, ataupun bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu malah dibela-bela, padahal itu adalah khurafat. Nah di sisi lain, Gus Baha ini malah menghinakan yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Coba mari kita simak video berikut ini. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi ya dai. Penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya saya bukan orang yang mulia gitu. Ya, saya tidak akan pernah marah dibully orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya kalau memang Haji Rhoma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya itu dianggap menyasarkan fatwanya Mbak Haji Rhoma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Rhoma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdliyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdliyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya. Hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Salam sohmat. Salam sohmat. Asyhadu an la ilaha illallah, salam sohmat. Itu apa maksudnya salam sohmat? Nah, inilah yang diagung-agungkan oleh Gus Baha ya. Orang nggak waras, orang gila. Orang gila diangkat menjadi wali. Ini kan aduh, gimana kalau sekelas Gus Baha seperti ini, apalagi nanti pengikutnya ya kan teman-teman. Kan lebih kasihan lagi ya. Ngeri itu ya. Akidah Islam nih rosak gara-gara ya itu klan Baklawi yang dimana mereka itu gila diangkat menjadi wali majdub. Katanya akalnya itu sudah diangkat ke langit saking tingginya. Itu apa itu, ngomong apa itu ya teman-teman ya. Ngamankan guru, alkap sekinya kan guru. Saya ngamankan guru di alkap. Guru tidak alkap aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Itu yang nggak wali pasti tidak paham. Malah geremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Rhoma Irama bicara agama dicaci dan dihina,
ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Roma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Roma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Jakfar Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan solawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan, yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya, tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Roma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Sanjidad, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Enak aja ya. Roma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur. Ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Roma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, waqala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, "Hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka." Jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Ya seperti itu ya teman-teman ya, ceramah dari klien Baklawi ini ya, tupul. Ceramah isinya khurafat teman-teman. Gak ada yaitu ilmu-ilmu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang dimana seseorang itu bisa memadamkan api neraka. Dan katanya jika aku tidak malu, maka neraka jahanam akan aku padamkan. Ini benar-benar konyol ya teman-teman ya. Bahkan Rasulullah SAW saja itu tidak pernah berkata demikian. Ini ya teman-teman ya, saya juga heran ya. Kok masih saja ya ceramah-ceramah semacam ini laku gitu ya. Padahal ya teman-teman ya, mereka itu ya ceramahnya isinya hanya seperti itu ya, membohongi umat, ngibul, khurafat, meninggikan leluhurnya, bercerita mengenai kesaktian leluhurnya. Jadi nggak ada habis-habisnya teman-teman ya. Jadi kita sebagai umat ya, sebagai kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini, janganlah ya mudah-mudah dibodohi oleh mereka ini yang mengaku sebagai Rasulullah. Mereka itu hanya bermodalan yaitu dengan mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Lalu kemudian ceramah, entah itu ceramahnya apa yang disampaikan, yang penting mereka itu saya cucu Nabi gitu. Jadi umat ini percaya. Nah, di sini teman-teman, kita itu bukan semakin cerdas, malah semakin bodoh. Karena yang mereka sampaikan itu tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi apa yang bisa kita ambil ilmu dari klan Baklawi ini teman-teman? Ya Allah, ya saya pun juga heran gitu ya. Sekelas Gus Baha saja ya, mereka itu mengatakan demikian, bahwasanya orang yang nggak waras itu kok bisa dijadikan wali. Wali dari mana gitu ya? Nggak waras. Jadi syarat menjadi wali itu bukan gila, tapi apa? Ya waras, ya beriman, bertakwa. Bukan gak waras lalu kemudian kita panggil wali majdub. Dari mana asalnya wali majdub itu teman-teman? Gak ada ya, wali majdub itu gak ada. Yang ada adalah wali itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan menjalankan yang wajib maupun yang sunnah. Ini sholat kagak, puasa kagak, lalu kemudian diangkat menjadi wali. Ya benar-benar bahlul lah kalau seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.